Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan pembelajaran siswa pada bulan September 2022. Saya sebagai wali kelas 12 IPA 7 mendapatkan laporan dari beberapa guru mata pelajaran yang tepatnya jam setelah istirahat. Jadi beberapa siswa laki-laki di kelas 12 MIPA 7 sering terlambat pada jam setelah istirahat. Itu adalah deskripsi masalahnya. Kemudian akar permasalahannya tersebut ternyata setelah digali adalah siswa-siswa laki-laki tersebut itu sering mengunjungi rumah salah satu dari siswa 12 MIPA 7 yang letak rumahnya agak dekat dengan sekolah. Dikarenakan waktu istirahat hanya 30 menit dan mereka mengunjungi rumah tersebut itu dengan berjalan kaki. Mereka melakukan hal tersebut untuk sekedar meluangkan waktu istirahat dan ikut makan pada salah satu temannya tersebut ya, karena waktu istirahat terbatas kemudian harus berjalan kaki, akhirnya ya mereka terlambat 15 sampai 30 menit dari bel masuk istirahat. Itu akar permasalahan. Kemudian alternatif solusi yang sudah saya lakukan, yang pertama adalah menegur siswa-siswa tersebut dan mengingatkan bahwa jam istirahat hanya sebentar. Jika tidak tidak cukup waktu untuk pulang, ya sebaiknya jangan pulang. Kemudian berkonsultasi dengan guru BK mencari solusi bagaimana cara terbaik untuk menangani siswa tersebut dengan tetap menjaga atau menjunjung sekolah ramah anak. Kemudian yang ketiga, berkonsultasi dengan salah satu orang tua dari siswa yang menjadi tuan rumah, bagaimana cara bekerja sama untuk agar siswa-siswa tersebut tidak terlambat masuk kelas. Hasil pemecahan masalah terhadap alternatif solusi yang sudah dilakukan, yang pertama, akhirnya orang tua siswa tersebut bersedia bekerja sama untuk mengingatkan anaknya ya, atau teman-temannya yang mengunjungi rumahnya agar tepat waktu. Jadi kembali ke sekolah sebelum jam bel istirahat, sehingga tidak mengalami keterlambatan ke kelas. Kemudian yang kedua, membuat kesepakatan dengan kelas bagaimana jika terjadi kembali keterlambatan, yaitu dengan cara bahwa siswa tersebut berdiri dengan sendiri ya, dengan sadar tanpa disuruh, berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran tersebut. Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam. Sampai jam tersebut berlaku baru dia boleh duduk kembali. Ya kecuali ada 1-2 hal, misalnya dalam keadaan sakit, sekuatnya, seperti itu. Yang ketiga, memanggil satu persatu siswa di luar jam pelajaran untuk dilakukan pendekatan, sehingga menanamkan pengertian bahwa pentingnya membiasakan disiplin diri dan juga disiplin waktu untuk ya masa depannya. Nanti dia bersekolah lebih tinggi, IELTS kuliah, atau juga dalam pekerjaan. Karena membiasakan terlambat itu akan merugikan masa depannya. Sumber rujukan yang saya lakukan, yang saya terapkan dalam masalah tersebut, yaitu yang pertama berasal dari konsultasi dengan guru BK ya, tetap menjunjung sekolah ramah anak. Yang kedua, berkonsultasi dengan orang tua siswa yang menjadi tuan rumah, kemudian tetap melakukan diskusi. Ya jadi kita tetap bersepakat dengan siswa atas dasar mereka sendiri, bukan hasil paksaan dari saya sebagai wali kelas. Apa yang terjadi ketika hal itu dilakukan kembali berikutnya. Mudah-mudahan segala macam upaya alternatif pemecahan solusi tersebut dapat membuat sedikit bertahap berubah dari anak-anak. Meskipun tidak bisa sekaligus berubah, tetapi minimal jam terlambatnya berkurang, orang-orang yang terlambatnya juga berkurang, sampai pada waktu akhirnya semua tidak ada yang terlambat. Memang yang satu hal yang paling penting adalah aturan sekolah yang harus dibuat. Apakah sekolah ini
bisa keluar dari lingkungan sekolah pada waktu jam istirahat. Dikarenakan keterbatasan kantin sehingga membuat kami pihak sekolah tidak bisa mengunci gerbang ketika jam istirahat. Ya, karena menumpuknya siswa yang jumlahnya lebih dari 1.000 dan kantin yang terbatas sehingga membuat kami ya terpaksa harus membuka gerbang pada saat jam istirahat saja. Ya, mudah-mudahan semua usaha pemecahan masalah ini dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.